Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi dengan saya Siva Arzita. Di video kali ini kita akan membahas tentang static routing ya teman-teman. Jadi kita langsung aja ke prakteknya. Oke, yang pertama ada setup topologi dulu ya teman-teman. Di sini kita buat topologinya dulu. Kita kumpulkan dua mikrotik dan 2 PC-nya dulu. Kita hubungkan di ether 1 masing-masing mikrotiknya, lalu pada PC kita save. Nah, kita hubungkan di ether 2 pada mikrotiknya. Lalu kita aktifkan semuanya. Jika sudah aktif, kita buka mikrotik satunya. Kemudian ketik admin. Untuk password kita kosongin ya teman-teman. Lalu enter lagi dan kita langsung end-kan saja ya. Kita closekan dulu, lalu kita buka lagi, lalu kita Ctrl C. Lakukan hal yang sama pada mikrotik yang kedua. Ketik admin, passwordnya kosong, lalu enter. Nah, kita keluarkan lagi, baru kita masuk lagi. Lalu pada kembali ke mikrotik 1, kita ganti namanya menjadi mikrotik 1 ya, dengan ketik sistem identity slice set name mikrotik 1. Nanti otomatis namanya akan menjadi berubah. Lakukan hal yang sama di mikrotik yang kedua dengan ketik sistem slash identity slice set name mikrotik 2, lalu enter, akan terganti juga. Dan di mikrotik itu ada yang dinamakan IP neighbor, yang artinya router terhubung atau dengan tetangga kita. Di situ pada mikrotik 1 ada tulisan mikrotik 2 yang terhubung, berarti pada mikrotik 2 jika kita cek juga akan ada mikrotik 1 yang namanya juga terhubung ke mikrotik 1. Juga ada ketikan IP neighbor print detail untuk melihat lebih detail. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang fitur Roamon ya teman-teman. Di situ jika kita tadi sudah tambahkan internet, lalu ketik IP/dhcp client remove header 1, IP dhcp client add interface header 3. Nah, di situ jika kita cek atau lihat, di situ sudah ada ya teman-teman. Itu cara supaya biar tidak searching. Setelah itu kita langsung masuk ke Winbox-nya untuk mengaktifkan mode Roamon. Itu kita masukkan IP-nya 10.0.137.95. Connect. Nah, di situ kita mengaktifkan mode Roamon di tools,
terus ketik masuk ke Romon, enable-nya kita centang, apply, lalu oke. Nah kemudian kita ke Mikrotik lagi, ketikan tool, Romon, set, enable yes, lalu enter. Nah setelah itu kita masuk ke Winbox-nya lagi pada Mikrotik 1, kita ke more, new Winbox, ketikan IP-nya lalu connect to Romon, kemudian pilih yang Mikrotik 2 itu karena tadi kita sudah ganti namanya, lalu connect. Nah itu jika sudah masuk berarti kita sudah mengaktifkan mode Romon ya teman-teman. Selanjutnya kita akan mencoba konfigurasi address dari topologi yang sudah kita buat ya teman-teman. Di situ kita coba tuliskan dulu IP-nya di Ether 1 pada Mikrotik 1 itu ada, kita coba 10.10.10.1/24. Nah pada Mikrotik 2 di Ether 2, di Ether 1 juga. Di Ether 1 pada Mikrotik 2 itu ada 10.10.10.10.2/24. Nah pada untuk di Ether 2 Mikrotik 1 itu ada 192.168.1.1/24. Di Mikrotik 2 Ether 2 itu ada 192.168.2.1/24. Dan untuk yang di PC itu ada yaitu 192.168.1.2 dengan gateway-nya yaitu 192.168.1.1. Itu di PC 1 ya teman-teman. Nah di PC yang kedua itu juga sama tetapi 192.168.2.2 slashnya 24 dengan gateway-nya 2.1. Nah sekarang kita konfigurasi di Mikrotik satunya ya teman-teman. Masukkan IP-nya, IP address kita masukkan 10.10.10.1/24 Ether 1 lalu apply, dan kita tambahkan lagi Ether 2 192.168.1.1/24. Selanjutnya kita setting di Mikrotik 2 nya, masukkan IP pada Ether 1 yaitu 10.10.10.2/24 Ether 1, apply lalu oke. Kemudian di Ether 2 nya yaitu 192.168.2.1/24, kemudian apply. Nah sekarang kita coba ping Mikrotik 1 ke Mikrotik 2, klik new terminal. Di situ kita langsung aja ping ke 10.10.10.2. Nah di situ hasilnya bisa TTL atau terhubung ya teman-teman. Terus kita konfigurasi pada PC 1, ketikan IP 192.168.1.2/24 192.168.1.1 lalu enter. Nah itu sudah terlihat. Selanjutnya pada PC 2 juga sama, 192 IP 192.168.2.2/24 192.168.2.1, kemudian enter. Nah disitu juga sudah terlihat ya. Terus kita coba cek ya, apakah PC-nya bisa terhubung di antara PC 1 dan PC 2. Ping 192.168.1.1 itu pasti terhubung.
kita coba pingkan ke yang mikrotik 1 dan mikrotik 2 nya. Pada PC 1 yaitu kita coba ping 10 10 10 10 titik 2. Disitu masih time out ya teman-teman. Dan pada PC 2 juga sama aja masih time out, karena kita belum melakukan static routingnya. Itu masih time out ya. Kita setting di Winbox nya. Mungkin ada yang salah. Nah itu sudah TTL ya teman-teman. Terus kita coba ping lagi ke 1.2 juga sudah TTL, berarti sudah saling terhubung ya teman-teman. Tadi mungkin ada sedikit kesalahan, mungkin salah ether. Nah sekarang ada yang comment trace untuk melihat jalur mana yang akan dikirim sampai tujuan ya. Di situ ada yang pertama 1.1 ya, lalu ke yang 10.10 dan sampai tujuannya yaitu 192.168.2.2. Di PC 2 juga sama ya teman-teman. Melewati mikrotik ether 2 masuk ke ether 1 di mikrotik pertama lalu sampai ke tujuan. Itu di PC yang kedua. Nah sekarang kita akan coba tambahkan satu router dan satu PC. Itu kita namain mikrotik 3, mohon maaf. Kemunya kita hapus lalu kita save. Kemudian kita tambahkan PC 3. Kita hubungkan di header yang ketiga ya, mikrotik 2. Lalu mikrotik dan PC nya kita juga hubungkan pada ether 2. Lalu kita nyalakan ya root mikrotik 3 dan PC nya. Nah itu pada mikrotik 2 IP nya itu 20.20.20.1/24. Kemudian pada ether 1 di mikrotik 3 itu adalah 20.20.20.20.2/24. Kemudian kita duplikat lagi pada ether 2 nya yaitu 192.168.3.1/24. Di PC nya yaitu 192.168.3.2/24 dengan gateway 192.168.3.1. Sekarang kita coba masuk ke Winbox nya ya. Kita ganti dulu namanya, admin seperti tadi pada mikrotik
mikrotik 1 dan mikrotik 2. Nah, itu kita sistem identity set name mikrotik 3. Enter. 3 ya teman-teman, itu maaf typo. Jadi kalau misalkan kita salah gitu nanti mungkin ada, cuman namanya jadinya mikrotik 2 ya teman-teman. Nah itu jadinya bingung gitu. Nah itu kita sudah ganti jadi mikrotik 3. Harusnya tadi name mikrotik 3. Kita connect langsung. Jika sudah masuk, kita tambahkan addressnya pada mikrotik 2 yaitu 20.20.20.1 ya teman-teman, pada ether 3. Lalu kita tambahkan IP mikrotiknya lagi yaitu 20.20.20.2/24 pada ether 1. Apply OK. Kita tambahkan lagi pada ether 1-nya 192.168.3.1/24. Itu di ether 2 ya. Yang ether 1 adalah 20.20.20. Lalu kita pergi ke PC-nya, ketikkan IP 192.168.3.2/24. 192.168.3.1 lalu enter. Nah disitu sudah muncul ya. Nah selanjutnya kita akan bahas tentang yang di mikrotik 1. Situ ada DAD, DAC, AS gitu ya. Arti dari yang pertama itu ada DAC. Kita tambahkan teks dulu ya teman-teman. DAC itu adalah Dynamic Active Connected. Kita akan dapat table routing, dan dapat table routing yang dari yang pertama itu adalah DAC-nya, yaitu ada, itu kita hapus dulu yang AS-nya ya teman-teman. Kita bahas yang DAC dulu, nanti kita akan tambahkan yang AS juga. Nah itu kan sudah terlihat. Jadi kita sudah dapat troubleshootingnya. Yang pertama itu adalah 10 DAC 10.10.10.10.0/24. Lalu yang setting pada ether kedua. Kemudian kita dapat lagi 192.108.1.0/24. Kita di ether 3. Lalu kemudian dapat lagi 10.0.137.0/24. Jadi benar ya teman-teman, di situ sudah benar yang di AC-nya semua. Nah, jadi table routing itu adalah siapa saja yang bisa kita hubungi ya, gitu teman-teman. Seperti yang tadi, yang di AC seperti itu. Table routing adalah siapa saja yang bisa kita hubungi.
Lalu kita coba tambahkan lagi, kan ada yang AS tadi yang sempat kita hapus. Dan AS sendiri itu artinya adalah aktif statik. Aktif itu artinya menyala, statik adalah setting secara manual. Nah, di situ kita mendapatkan yang pertama adalah 20.20.20/24 dengan gateway 10.10.10.10.2. Gateway yang terdekat ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada 192.168.2 yang 221 menjadi 2.0 ya, dengan gateway-nya 10.10.10.2 sama seperti yang 20.20.0. Untuk yang 3.1 itu menjadi 192.168.3.0 dengan gateway-nya juga sama 10.10.10.10.2. Nah, langsung kita tambahkan di Winbox-nya. Terus new root. Yang pertama itu adalah DST-nya 20.20.20.20/24, gateway-nya 10.10.10.10.2, mohon maaf. Lalu kita apply. Nah, gitu. Lalu kita tambahkan lagi DST-nya 192.168.2.0/24 dengan gateway-nya sama 10.10.10.2. Lalu apply dan oke. Kemudian kita tambahkan lagi yang terakhir 192.168.3.0/24 dengan gateway-nya 10.10.10.2. Apply lalu oke. Nah, itu jadi pada yang Mikrotik 1 ya teman-teman. Nanti selanjutnya kita akan coba konfigurasi static routing Mikrotik 2. Di sini kita memiliki 3 ether yang terhubung atau 3 tabel routing ya teman-teman. Yang pertama di ether 1 itu ada itu yang 10 ether 1 ether 2 gitu. (10.10.10.0/24) ini diacak dulu. Kemudian yang kedua adalah satu di ether 2 nya 192.168.2.0/24, yang terakhir di ether 3 20.20.20.0/24. Kita coba buat lagi juga static routingnya dengan label AS. Yang pertama adalah 192.168.1.0/24 dengan gateway-nya 10.10.10.10.1. Nah, selanjutnya itu kita buat lagi 192.168.3.0/24 dengan gateway-nya adalah 20.20.20.0/2, mohon maaf. Terus kita add di routers-nya, masuk ke Winbox-nya langsung. Kita tambahkan DST-nya 192.168.3.0. Itu yang belum ada itu ya, teman-teman. Dengan gateway-nya 20.20.20.20.2 lalu oke. Nah, di situ sudah ada ya. Nah, selanjutnya kita akan coba lagi konfigurasi static routing pada Mikrotik yang ketiga. Di sini kita memiliki 2 IP table routing. Yang pertama itu adalah 20.20.20.0/24 pada ether 1, lalu ada 192.168.3.0/24 pada ether 2. Nah, sekarang kita akan coba masukkan dengan tabel AS, yaitu 10.10.10.0/24 dengan gateway-nya 20.20.20.1. Kemudian buat lagi 192.168
2.0/24 dengan gateway-nya 20.20.20.1. Ada lagi yang terakhir adalah 192.168.1.0/24 dengan gateway-nya juga sama. Kita coba tambahkan lagi di winbox-nya ya teman-teman. Di root DST-nya kita buat 10.10.10.0. /24 dengan gateway-nya 20.20.20.1. Apply, lalu oke. Kita tambahkan lagi DST-nya 192.168.2.0/24 dengan gateway-nya adalah 20.20.20.1. Yang terakhir ada 192.168.1.0/24 dengan gateway-nya yaitu 20.20.20.1. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba cek ya teman-teman ping-pingnya. Itu kita ping. Di new terminalnya dulu kita ping 10.10.10.2. Nah, disitu sudah terhubung. Pada ping lagi 20.20.20 juga terhubung ya teman-teman. Sekarang kita coba di yang MikroTik 2 nya. Kita ping ke 10.10.10.1. Di situ terhubung ya teman-teman. Lalu kita juga ping ke yang kita pingkan lagi ya teman-teman ke yang 20.20.20.2. Di situ juga hasilnya adalah TTL atau terhubung. Selanjutnya di MikroTik 3 juga kita cek new terminal juga sama aja. Kita ping ke yang 20.20.20.1 dulu. Di situ juga terhubung ya teman-teman. Kemudian ke yang 10.10.10.1 dan juga terhubung. Tandanya kita sudah antara MikroTik 1 sampai 3 sudah terhubung. Sekarang kita coba di yang PC-nya. Kita 192.168.2.2. Di situ sudah TTL ya teman-teman. Dan kita ping ke 3.2 juga, di situ juga sudah TTL. Nah, pada PC 2 kita juga ping ke yang PC 1 dulu. 1.2 sudah terhubung, dan yang pada PC 3 3.2 juga sudah terhubung. Di PC 3 kita akan ngeping ke PC 1 dan PC 2. Di situ juga sudah terhubung ya teman-teman. Jadi semuanya sudah saling terhubung. Dan kita tambahkan lagi MikroTik 4 dan MikroTik dan PC 4. Kita hubungkan di Ether 3 dan Ether 1. Kita hubungkan juga di PC-nya.
diater 2. Ya, kita nyalakan. Nah, itu kita IP pada MikroTik Ether 3, MikroTik 3. Itu ada, kita isikan 30, mohon maaf, 30.1/24. Nah, yang di Ether satunya itu adalah 30.30.30.2/24. Kemudian di Ether 2 nya itu jadi 192.168.4.1/24. Dan yang pada PC itu adalah 192.168.4.2/24 dengan gateway-nya yaitu 192.168.4.1. Nah, sekarang kita buka Winbox-nya, terus kita tambahkan IP address 30.30.30.1/24 yang ada di Ether 3 maksudnya, maaf. Apply lalu oke. Nah, itu sudah ada. Dan kita buka MikroTik 4. Lihat rootesnya dulu. Itu sudah ada 30 Ether 3 ya teman-teman. Kemudian kita ke MikroTik 4. Kita ganti dulu namanya. Sistem identity set name MikroTik 4. Nah, lalu kita tool /romo/set enable yes, lalu enter. Langsung aja kita buka Winbox-nya di MikroTik 1. Kita connect to Ramon. Nah, itu juga sudah masuk ya teman-teman. Kita IP address, kita tambahkan IP-nya yang tadi kita sudah buat di topologinya, yaitu 30.30.30.2/24 di Ether 1. Kemudian IP address-nya 19 tambah lagi 192.168.4.1/24 Ether 2. Apply lalu oke. Oke. Selanjutnya itu saya edit lagi ya biar pinnya di tengah. Terus kita buat kita cek juga di PC 4 nya yaitu IP 192.168.2/24. Kayak gitu, itu sudah muncul ya teman-teman. Nah, itu kita ke PC 1. Terus saya zoom. Itu ada yang rootnya ya teman-teman, yang tadi sudah kita buat juga. Kita tambahkan lagi
30.30.30.0/24, gateway-nya 10.10.10.2, apply, lalu oke. Kemudian kita tambahkan lagi 192.168.4.0/24, gateway-nya yaitu 10.10.10.2, lalu apply dan oke. Kemudian pada kita di yang MikroTik kedua, itu juga di ether 3-nya 2020, di ether 2-nya 192.168, kemudian di 10.10-nya juga seperti itu ya, sudah tadi ada di itunya. Terus pada divisi 2 kita juga tambahkan root lagi 30.30.30/24, gateway-nya tetapi 20.20.22.2. Di situ jadi AS ya. Terus kita tambahkan lagi 192.168.4.0/24 supaya bisa terhubung ke MikroTik 4, mohon maaf. Gateway-nya 20.20.22. Sekarang di PC 3 masih ada yang itu doang ya teman-teman, ether 1, ether 3, ether 2, 2020 masih yang 1, 2, 3, dan kita akan juga buat lagi untuk kita tambahkan lagi jadi yang 192.168.4.0/24 dengan gateway-nya yaitu 30.30.30.2. Kemudian apply dan oke. Kita di yang PC 4, terus kita lihat root testnya lagi. Di situ masih ada 2 ya teman-teman, di ether 1 dan ether 2 yang tadi sudah kita tambahkan IP address-nya. Itu PC-PC-nya ya teman-teman. Terus kita pergi ke MikroTik 4, terus kita tambahkan rooters-nya. Yang pertama DST-nya itu 20.20.20/24, gateway-nya 30.30.30.1.1. Kemudian kita tambahkan lagi 10.10.10.0/24, gateway-nya itu 30.30.30.1, apply lalu oke. Di situ jadi ada DAC, AS ya teman-teman. Kita tambahkan lagi 192.168.3.0/24, itunya 30 sama ya teman-teman. Lalu 192.168.2.0/24, gateway-nya sama 30.30.2, ether 1 ya, mohon maaf. Kemudian kita tambah lagi yang ini 192.168.1.0/24, gateway-nya sama 30.30.30.1,
apply lalu oke. Nah disitu sudah ya teman-teman, sudah kita tambahkan semua. Kemudian kita pergi ke pinetnya lagi. Nah kita cek ya sekarang apakah semuanya sudah terhubung. Kita ping yang pertama ke yang 3030 tik 1. Disitu terhubung ya teman-teman. Ping yang 20.1 juga terhubung ya teman-teman. Terakhir yang 10.10.1 pasti juga terhubung. Nah, kita coba lagi di yang pinetnya. Ping 192.168 3.2 mikrotik 3 PC 3 mohon maaf. Terus kita ke yang PC 2 2.2 juga TTL. Terus terakhir ke yang PC 1 1.2 juga terhubung ya teman-teman. Jadi semua PC sudah terhubung ke PC 4. PC 1 2 3 sudah terhubung ke PC 4 ya teman-teman. Kita coba lihat ke PC 1. Kita juga ping lagi ke yang PC 4. Di situ TTL atau terhubung ke PC 4. Terus di PC 2 juga kita cek ke PC 4 apakah terhubung. Juga terhubung ya teman-teman. PC 3 juga kita cek. Juga terhubung ke PC 4. Kita ping ke 30.30.30 tik 2 ke yang mikrotik 4 ya teman-teman. Di situ juga terhubung. Terus kita coba ping di mikrotik 2 ke mikrotik 4. Dan hasilnya terhubung juga atau TTL. Terus di mikrotik 3 kita juga ping ke mikrotik 4. Hasilnya juga terhubung ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba ya lagi. Kita pergi ke mikrotik 1 dulu. Tuh, ada yang 10 itu sudah dari sananya ya teman-teman. Ada Ether 3, Ether 1. Kita akan coba semuanya itu supaya bisa terhubung ke internet. Terus itu kita pada mikrotik 4 ya, itu sudah kita masukkan semua. Itu yang AS kita drop dulu atau kita selang dulu. Terus kita tambahkan lagi DST nya 00, terus gateway nya 30.30.30.1. Terus kita
kita ke new terminal, kita coba ping ke yang 30.1, apakah hasilnya TTL. juga TTL ya teman-teman, dan TTL juga ke yang 10.10. Terus kita coba cek juga yang di Mikrotik 3 yang gateway-nya 20.21 kita drop dulu, terus kita tambahkan DST-nya juga 0, kemudian dengan gateway-nya 20.21 apply lalu oke. Terus kita ke Mikrotik 2 juga sama, yang 20.20 juga kita drop. Terus kita tambahkan juga DST-nya itu 00, gateway-nya adalah 10.10.1, apply lalu oke. Sudah. Di PC 1 di Mikrotik 1 juga sama ya teman-teman. Kita ke firewall, terus di NAT ya kita tambahkan, terus itu chainnya ini untuk internet ya teman-teman, bisa ping ke 88 di Ether 3 karena internetnya adalah Ether 3. Terus actionnya adalah masquerade, apply lalu oke. New terminal, kita coba ping ke 8.8.8. Nah hasilnya sudah TTL atau sudah terhubung ya teman-teman. Terus kita coba cek di Mikrotik 2 juga, kita ping 88, itu juga sudah terhubung karena otomatis juga sudah terhubung. Di Mikrotik 3 kita juga cek sudah terhubung ya teman-teman. Mikrotik 4 juga sudah, kita coba cek ping 88. Nah itu timeout yang di Mikrotik 4 ya teman-teman. Bentar. Jadi gitu ya teman-teman. Walaupun di PC juga mungkin sama ya, kita coba lagi, kita ping 88, di PC 1 pasti terhubung. Di PC 2 juga pasti terhubung, di PC 3 juga sama. Oh di PC 3 timeout ya teman-teman, di PC 4 juga pasti akan timeout. Jadi cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.